warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Jadi. Kemana? Berjalan. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa agar pelajaran pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tadi yang tidak hadir adalah Jadi. Oke. Sebelum masuk pelajaran, mari untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan satu salah satu bangsa. Berdiri semua ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan bersama-sama. Apresepsi. Apresepsi itu apa toh? Mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu bab 1 tentang apa? Adakah yang masih ingat? Masih? Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang apa? Sikap toleransi. Sikap toleransi. Nah, oke. Biar lebih tambah semangat lagi, kita
Buka dengan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan menyebutkan Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Menjelaskan makna 5 Asmaul Husna, menyusun contoh perilaku teladan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian menunjukkan perilaku teladan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Pertanyaan romantis. Pernahkah kalian merasa kagum dengan keindahan alam dan kekuasaan Allah? Menurut kalian siapa yang mengatur semua itu? Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Merajai dan Maha Perkasa, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai hambanya? Patuh dan takwa. Apa yang kalian lakukan agar lingkungan sekolah atau rumah tetap bersih dan suci? Membersihkannya. Tahukah kalian bahwa itu mencerminkan salah satu Asmaul Husna? Al-Qudus. Bagaimana perasaan kalian saat berada di lingkungan yang damai dan aman? Nyaman. Menurut kalian siapa yang menciptakan kedamaian itu? Allah. Pernahkah kalian membantu teman yang sedang takut atau sedih? Pernah. Menurut kalian, apakah sikap itu mencerminkan salah satu sifat Allah? Salam. As-salam. Oke. Nah, sebelum masuk, Ibu menjelaskan apa itu 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Mari kita bersama-sama lihat video berikut ini. Ini teman-teman, nama Kurina dari Desa Hijau. Lihat, sawah membentang, angin berbisik, dan burung-burung berkicau. Tapi hari ini, ada hal luar biasa yang ada teman-teman. Nama Kurina dari Desa Hijau. Lihat, sawah membentang, angin berbisik, dan burung-burung berkicau. Tapi hari ini, ada hal luar biasa yang akan kita temukan. Kamu siap ikut petualangan seru? Coba tebak, apa yang akan temukan di pohon besar ini? Sebuah kitab tua ajaib, namanya Asma
Ingat ya, Al-Malik adalah Allah yang akan mengatur segalanya. Kalau kita ingin jadi hamba-Nya yang mulia, kita harus sabar, adil, dan suka menolong. Siap jadi teladan? Yuk, mulai dari sekarang. Teman-teman, lihat matahari yang terbit dari balik bukit ini. Terang, hangat, dan indah banget ya. Itu semua datang dari Al-Aziz, Allah yang maha mulia. Kita bisa merasakan kasih sayang dan keagungannya setiap hari. Di Al-Quran, kemuliaan itu hanya milik Allah. Surat Al-Munafiqun ayat 8. Tapi hebatnya, Allah ingin kita juga menjadi mulia. Bukan karena harta atau baju mahal, tapi karena akhlak dan hati yang baik. Rina bangun pagi dan langsung menyapu halaman rumah. Bukan karena disuruh, tapi karena dia ingin bantu. Anak yang mandiri dan tulus itu mulia di hadapan Allah. Yuk, kamu juga cerita. Apa hal baik yang kamu lakukan tanpa disuruh? Jangan lupa tulis di komentar ya, biar teman-teman kita juga ikut terinspirasi. Rina melihat temannya sedang membawa buku berat. Dia langsung datang bantu tanpa diminta. Tahu gak, Allah cinta pada orang yang membantu dengan ikhlas. Hati yang mulia itu gak sombong. Dia senang melihat orang lain bahagia dan tidak berharap dipuji saat berbuat baik. Yuk, latih hati kita menjadi lembut dan tulus. Wah, nama Al-Aziz bersinar di langit bukit. Ayo, tulis kaligrafinya, warnai, lalu tempel di kamarmu. Biar setiap hari kita ingat, aku ingin jadi hamba yang mulia di sisi Allah. Di Desa Hijau, anak-anak saling membantu. Ada yang dorong kursi, ada yang angkat ember, ada yang senyum. Kamu juga bisa loh. Memulainya dari hal yang kecil dengan hati yang besar. Wah, lihat sungai ini teman-teman. Airnya bening banget, sampai ikan-ikan terlihat jelas. Tahukah kamu, Allah yang menjaganya tetap bersih? Dia adalah Al-Qudus, yang maha suci, suci dari segala kekurangan. Dan Allah juga suka dengan tempat yang bersih. Di Al-Quran, Allah berfirman, Dialah Allah yang maha suci. Surat Al-Hasyr ayat 23. Allah suka hati yang bersih dan tempat yang bersih. Kalau kita jaga kebersihan, itu artinya kita sedang mendekat kepadanya. Pagi itu, Rina dan teman-temannya datang ke masjid. Mereka langsung ambil sapu dan membersihkan halaman. Rina dan teman-temannya tahu, kebersihan itu bukan cuma tugas, tapi ibadah. Ayo, kamu pernah bantu bersih-bersih apa di rumah atau sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Tapi bersih itu nggak cuma soal lantai dan halaman loh. Hati kita juga harus bersih dari iri, marah, dan bohong. Kalau kita memaafkan dan jujur, hati kita akan bercahaya. Wah, nama Al-Qudus berada di atas sungai jernih dan jembatan desa. Ayo, buat kaligrafi Al-Qudus dengan warna putih dan biru. Biar kita ingat terus, Allah suka kebersihan luar dan dalam. Di Desa Hijau, anak-anak buang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah, dan saling mengingatkan. Mereka meneladani Al-Qudus dengan cara sederhana tapi mulia. Yuk, kita juga mulai dari sekarang. Pernah duduk di bawah pohon besar yang rindang, angin sejuk berhembus, burung berkicau, rasanya damai sekali. Itulah salah satu anugerah dari As-Salam, Allah yang maha damai. Rasa damai itu datang darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah Allah. As-Salam surat Al-Hasyr ayat 23. Kalau kita ingin damai, mulailah dari mulut yang baik, hati yang tenang, dan tindakan yang lembut kepada sesama. Rina bertemu ibu penjual di pasar. Ibu itu berbicara dengan Rina yang mendengarkannya. Setelah selesai, Rina mengucapkan, "Terima kasih Bu," sambil tersenyum. Kata-kata sederhana itu bikin hati orang lain senang. Itulah salah satu cara menyebarkan kedamaian. Sekarang, giliran kamu. Apa kata baik yang pernah kamu ucapkan hari ini? Tulis di komentar ya. Karena lisan yang baik adalah cermin hati yang damai. Ucapan salam seperti Assalamualaikum itu bukan cuma kata, tapi doa penuh cinta dan kedamaian. Yuk, coba ucapkan salam ke orang tua, teman, atau guru. Lihat deh, wajah mereka pasti tersenyum. Lihat, anak-anak sedang menggambar nama As-Salam di bawah pohon rindang. Yuk, gambar
duduk tenang, karena mereka tahu tertib itu bukan sekadar aturan, tapi tanda bahwa kita ikut menjaga rasa aman untuk semua. Kamu pernah tertib di rumah, sekolah, atau tempat umum? Tulis ceritamu di komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman lain. Saat pulang sekolah, Rina bantu adik kelasnya menyeberang jalan. Tindakan kecil, tapi dampaknya besar. Al-Mu'min mengajarkan kita untuk menjaga keamanan sesama. Lihat, nama Al-Mu'min berkilau di jalan desa. Yuk, gambar kaligrafinya dengan warna biru tua dan putih. Tulis di bawahnya, aku ingin jadi anak yang menjaga keamanan dan ketertiban. Anak-anak di desa hijau saling menjaga. Yang besar bantu yang kecil, yang kuat melindungi yang lemah. Itulah hamba-hamba yang dicintai oleh Al-Mu'min. Yuk, kita juga mulai jadi penjaga kebaikan dan ketertiban. Lihat langit malam di desa hijau. Bintang-bintang bersinar seperti cahaya nama-nama Allah. Setiap nama punya cerita, dan setiap cerita membawa terang ke hati kita. Kamu suka lihat bintang? Apakah rasanya damai? Hari ini kita sudah belajar 5 nama Allah. Al-Malik, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Qudus, yang maha suci. As-Salam, yang maha damai. Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Nama-nama ini bukan cuma untuk dihafal, tapi untuk kita amalkan. Ayo teman-teman, ambil kertas, pensil warna, dan buat kaligrafi Asmaul Husna. Gambar, warnai, dan pajang di kamarmu. Kamu juga boleh kirim hasil karyamu ke guru atau orang tua. Yakin deh, Allah suka dengan anak-anak yang kreatif dan semangat. Petualangan di desa hijau hari ini selesai, tapi kisah Asmaul Husna masih panjang dan menakjubkan. Masih banyak nama Allah yang bisa kita pelajari dan teladani. Siap lanjut ke kisah berikutnya? Asmaul Husna gak cuma dihafal, tapi juga jadi pedoman untuk salat tepat waktu, bantu teman, hormati guru, dan menyebarkan kebaikan kecil setiap hari. Kalau kamu berbuat baik, jangan tunggu ujian. Lakukan dengan ikhlas, karena Allah pasti tahu hati yang ikhlas itu seperti cahaya, makin disembunyikan, makin bersinar. Salat itu bukan sekadar gerakan, itu jembatan yang menghubungkan kita langsung kepada Allah. Coba ajak teman salat berjamaah, pasti rasanya hangat dan menyenangkan. Masih ada puluhan nama Allah yang menunggu kamu kenal. Klik lonceng kalau kamu nonton di YouTube, biar kamu gak ketinggalan cerita Asmaul Husna selanjutnya. Ajak juga temanmu ikut belajar juga ya. Satu langkah kebaikan hari ini bisa jadi satu langkah menuju surga nanti. Yuk, mulai dari rumah. Bantu orang tua, jaga lisan, dan doakan teman. Kita semua bisa jadi hamba Allah yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Apa yang kalian dapat dari melihat video ini? Mendengarkan arti Asmaul Husna. Contoh, kasih contoh Bu, Ibu satu. Tadi ya ada di mana? Al-Malik, Al-Aziz, terus Al-Qudus, Al-Qudus, As-Salam, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Al-Mu'min. Di video tadi sudah dijelaskan contoh-contoh Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Oke. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Allah memiliki 99 yang mencerminkan sifat-sifatnya. Kita dianjurkan mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik tadi artinya Allah Maha Raja. Artinya penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Kekuasaannya mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Teladannya adalah belajar
belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena, dan suka membantu. Al-Aziz, maha perkasa atau maha mulia. Artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Ia memiliki kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Cara meneladaninya adalah menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain, dan menjauhi dosa. Al-Qudus, Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Tidak ada yang serupa dengannya. Cara meneladani kita adalah suka kebersihan, menjaga tutur kata, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Assalam, Maha sejahtera. Allah bebas dari segala kekurangan. Allah memberi keselamatan dan kedamaian. Cara meneladani kita adalah menjadi pembawa damai, tidak membuat rusuh, dan tidak suka marah-marah apalagi bertengkar, dan menyebar salam. Al-Mu'min, Maha memberi keamanan atau keselamatan. Allah memberi rasa aman pada hambanya, menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Dan cara meneladaninya adalah menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Kesimpulan dari ini semua adalah kita sebagai muslim wajib mengimani bahwa Asmaul Husna, nama-nama Allah itu ada 99 yang wajib kita percayai. Contohnya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita sebagai orang Islam harus tahu 99 Asmaul Husna itu apa saja. Apalagi ini hanya 5, harus hafal. Setelah ini Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok ada 5 orang. Ibu akan membagikan sebuah gambar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sesuai urutan gambarnya. Ya, nama kelompoknya siapa saja?
gambar-gambar saja, ya kan? Kamu disuruh mengidentifikasi gambar apa ini. Nah, dari gambar ini termasuk contoh dari Asmaul Husna apa. Kemudian kamu jelaskan arti dari Asmaul Husna itu, ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Langsung pindah. maju yang sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah? Oke. Boleh maju. Perkenalan dulu dong. Oke. Bagaimana teman-teman? Adakah yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Berarti sudah benarkah jawaban dari kelompok 1? Sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ayo, kelompok mana lagi yang mau maju? Nama saya Zidan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil kerjasama dari Assalam. Asmaul Husna Assalam memiliki arti manusia dalam setiap makhluk membutuhkan keselamatan dari azab, siksa, malapetaka, dan kerugian. Oleh karena itu kita harus berbuat baik dan berbagi.
Oke. Bagaimana teman-teman? Hmm? Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Tidak. Berarti jawabannya bagaimana? Benar. Nah, oke, kita kasih tepuk tangan. Sudah selesai. Yang lain bagaimana? Sudah selesai? Atau ya ada yang ingin masuk lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arka dari kelompok 5. Allah Maha Perkasa dan Maha Mulia sehingga tak akan tersentuh sedikit pun oleh kehinaan. Berusaha untuk bersikap mandiri. Bagaimana teman-teman? Benar. Sudah benar? Benar. Ada yang kurang jelas dari teman ini yang sudah menjelaskan? Tidak. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Nah, dari hasil kelompok kalian, dari hasil kelompok tadi, ya. Nah, dari hasil kelompok kalian tadi, adakah yang mengerjakan sendiri? Ada. Nah, namanya kelompok itu harus saling kerja sama. Oke. Ada yang bermain sendiri, itu tidak boleh. Harus saling kerjasama, saling membantu, saling memberitahu. Oke. Yang dari yang kamu tadi pelajari itu tentang apa kelompok 1? Kelompok 1 tadi Husna apa? Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, harus rajin beribadah. Untuk kelompok 2 tentang apa? Tentang Al-Aziz. Tentang Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Contoh kita meladani Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Kelompok 3 tentang apa? Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Allah suka kebersihan lingkungan. Jadi kita sebagai anak dan siswa harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa lingkungan toh? Juga kelompok 4 Asmaul Husna apa? As-Salam artinya Maha sejahtera. Contoh dalam kehidupan sehari-hari
ada lagi? Berbuat baik dengan berbagi. Kelompok 5. Suaranya sebentar. Sesama manusia harus saling melindungi. Oke, guys. Ini akan membuat game. Ibu akan menjalankan game stick itu adalah nanti Bu Ima akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi sama-sama sambil menggeser tongkat ini. Nah, sampai nyanyiannya habis berarti itu yang dapat pertanyaan. Ya. Nanti kita akan bernyanyi bersama. Nah, ini sambil jalan, sambil digeser ke temannya sampai lagunya habis. Itu nanti yang dapat pertanyaan dari Bu Ima. Oke? Siap? Pertanyaannya tentang apa? Masih tentang seputar Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Oke? Lagunya pelangi-pelangi yang mudah. Oke, siap. Dari sini nanti geser ke saya. Oke. Mulai. 1, 2, dan enggak geser saja. Oke. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Pancasila. Oh, yang kebangsaan biar semua
ikut. Pancasila. Pertanyaannya, apa arti Al-Qudus? Al-Qudus, arti Al-Qudus Allah Maha Allah Maha ini harus sportif, gak boleh dindengin men-mensuri. Ayo apa? Lanjut. Biar lebih semangat lagi, kita briefing tentang Asmaul Husna. Dengarkan sih. Dengarkan 5 ya. 5 Asmaul Husna beserta artinya Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Mahmulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keselamatan. Sudah? Enggak? Kita sama-sama. 5 Asmaul Husna beserta artinya Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Mahmulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keselamatan. Masih belum semangat. Sekali lagi. 5 Asmaul Husna beserta artinya Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Mahmulia, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keselamatan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Evaluasi. Nah, evaluasi di sini Bu Ima ingin tahu dari hasil belajar kita tadi, dari kerja kelompok tadi, sampai mana kalian memahami 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ibu nanti akan kasih soal, nanti dikerjakan ya, sendiri-sendiri. Ini untuk latihan soal. LKPD itu lembar kerja peserta didik, berarti yang mengerjakan harus sendiri-sendiri. Alfian, Wilona, Rahma, Arius,
Monica, Era, Nurira, Idan, Arka, Rizky, Ramdan. Ada yang masih belum dapat? Oh, ada. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Boleh lihat di LKS-nya, nggak apa-apa. Sudah selesai? Ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Oh, ini Al-Malik. Kamu di sini disuruh memasangkan nama Allah. Hmm?
Dan untuk lembar yang terakhir, ini uji pemahaman. Berilah tanda centang sesuai pemahamanmu terhadap materi Asmaul Husna. Jadi kamu disuruh menjawab benar atau salah. Soal nomor 1, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik dan indah. Betul apa salah? Kalau benar berarti yang dicentang yang kotak benar. Begitu selanjutnya. Iya. Kalau sudah, boleh niru polka. Salah benar. Yang sudah. Salah benar. Ayo yang belum. Sudah selesai semua? Ini nanti Ibu akan koreksi. Sampai mana kalian memahami tentang pelajaran pada hari ini. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan mulia. 5 diantaranya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita diajak meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan kedamaian, dan menjadi pribadi yang amanah.
Dari hasil tadi, untuk kelompok, kerja kelompok kalian sudah bagus, hanya ditingkatkan lagi kekompakannya. Dan yang tiga ikut mengerjakan, mohon untuk besok ikut membantu, jangan bermain sendiri ya. Dan untuk minggu depan kita ketemu lagi dan kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Sudah? Nah, itu saja dari Ibu. Apabila ada kata